Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri Wirapedi yang saya hormati, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas 1C ini untuk memenuhi undangan saya dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4 ya. Sebelumnya, untuk mengurangi ketegangan saya, terutama ini saya grogi sekali, ya, sudah kenal dengan saya. Sebelumnya berhadapan, yuk senyum 30 detik, berhadapan dengan teman-temannya. Belum senyum sudah tertawa duluan. Dengan harapan senyum ini bisa membawa aura positif kepada kita, memberi contoh budaya positif, ya, memberikan aura positif kepada kita. Tatap mata, ya, jangan tatap bibir. Tadi saya melihat Bu Susan sudah ekspresinya begitu. Jadi saling menatap mata teman sebelahnya. 30 detik, ya. Belum apa-apa sudah tertawa ya. Iya, saya hitung lagi boleh. 1, 2, 3. Saling berhadapan. Senyum. Senyum. Ya. Ya, saya melihat tertawanya sudah lebih dari ini ya. Saya mintanya senyum ternyata sudah tertawa ya. Padahal masih sama jenis ya, apalagi kalau lawan dengan lawan jenis ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya berharap dengan senyum ini bisa memberikan aura positif bagi kita semua. Amin. Ya. Selanjutnya, sebelum mulai kita buat kesepakatan forum diseminasi. Saya contohkan dalam forum ini saling menghargai siapapun, ya. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan apa yang bisa kita sepakati di sini. Fokus kepada pembicara. Iya, Bu Titis, fokus kepada pembicara. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Dilarang bermain HP. Oke, siap. Iya. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu lainnya? Mengikuti dengan aktif. Ya, oke, sip. Lagi jangan ngantuk ya. Oke. Kesempatan untuk bertanya jawab. Oke, kalau ada waktu kita berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Selanjutnya, ini saya langsung saja ke diseminasi modul 1.4, bahwa seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti: 1 adalah perubahan paradigma belajar, 2 disiplin positif, 3 motivasi perilaku manusia, 4 keyakinan sekolah atau kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 6 posisi kontrol restitusi, posisi kontrol, ini saya salah ketik, maaf. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa tentunya mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab.
di mana disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru bisa mengontrol murid. Kita sebagai guru sering beranggapan bahwa kita bisa mengontrol terhadap murid kita. Sebenarnya tidak ya, karena murid sebenarnya punya kemauan sendiri ya. Kita tidak bisa memaksa atau kita tidak bisa mengontrol murid. Walaupun murid itu terlihat mengikuti kita, itu karena kemauan dari murid tersebut membolehkan kita untuk mengontrol mereka. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk kontrol. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tanpa sadar kita sering melakukan itu, kita memaksakan apa yang kita mau terhadap murid kita. Pertama adalah yang berikutnya adalah disiplin positif. Kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin ini merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah kemampuan memerintahkan diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Diharapkan dengan adanya budaya disiplin positif ini, nantinya murid-murid itu bisa bertanggung jawab tanpa harus diperintah oleh guru. Jadi atas kemauan sendiri, atas kesadaran sendiri. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan tadi yang saya katakan motivasi internal. Jadi dari dalam diri sendiri, bukan dari paksaan orang lain, ataupun pujian ataupun hukuman. Diharapkan dengan ini sebenarnya budaya positif ini di kurikulum Merdeka ini sudah dituangkan dalam profil pelajar Pancasila, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua adalah mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Setiap kita melakukan suatu tindakan, tentunya ada motivasi atau dorongan. Motivasinya apa saja? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak ini kalau mengerjakan tugas itu pasti adanya motivasi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mengerjakan tugas itu belum sepenuhnya atas kesadaran sendiri, secara umum menghindari supaya tidak mendapat hukuman. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, melakukan sesuatu untuk mengharapkan pujian atau hadiah atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini yang kita harapkan bisa tumbuh pada diri murid kita semua. Ini ada hukuman, konsekuensi, maaf, ada salah ketik lagi. Yang pertama adalah hukuman,
hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, berikutnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, dan biasanya berupa fisik atau psikis. Jadi kalau diterapkan hukuman biasanya kalau bukan fisik itu ke arah psikisnya yang kena gitu. Misalnya kalau zaman dulu itu ada ketika tidak bisa mengerjakan itu ya diberi kata-kata kasar, kemudian supaya maju di depan berdiri, itu jatuhnya ke hukuman fisik ya. Mental anak juga kena, anak menjadi malu. Berikutnya adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Itu untuk konsekuensi. Yang berikutnya adalah restitusi. Ya. Kalau restitusi itu sebuah proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid supaya memunculkan kesadaran sendiri dari murid bahwa apa yang dilakukan itu sudah melanggar suatu kesepakatan yang disepakati bersama. Kemudian adanya proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalnya murid menemui suatu masalah, ini guru menuntun untuk bisa mengajarkan kepada murid untuk mencari solusinya sendiri, begitu. Berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara ataupun bahasa. Menurut Gozer, suatu keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Dalam keyakinan sekolah atau kelas ini, guru memiliki peran untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi intinya ada kesepakatan, bukan satu pihak guru yang menentukan saja. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Pernyataan-pernyataan universal, pernyataan yang umum yang mudah diingat oleh murid kita dan dipahami sehingga mudah diterapkan. Ini dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal tadi sudah dibuat dalam pernyataan positif. Sebaiknya tidak menggunakan kata tidak gitu, atau jangan. Karena apa? Nanti rekaman anak itu akan mengingat misalnya tidak boleh melihat atau membaca buku porno gitu. Yang di rekaman anak itu mengapa sih tidak boleh? Tentunya anak pasti akan penasaran. Karena penasaran akhirnya mencari gitu. Pada dasarnya anak itu kan ingin mencoba hal-hal yang baru. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu dibuat dalam pernyataan yang positif. Kemudian sedikit saja, jangan terlalu panjang agar mudah diingat. Sesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini bedanya dengan yang tadi saya sampaikan bahwa ini melibatkan anak untuk memunculkan apa sih yang mereka inginkan gitu. Nanti disepakati dalam keyakinan kelas. Ini contoh yang sudah saya terapkan, ini keyakinan. Tadi saya pakai kata kesepakatan kelas kita, kelas 5A. Ini prosesnya saya sederhana. Anak langsung menuliskan di papan tulis. Kemudian hasilnya disimpulkan. Ini menjadi satu kesepakatan kelas yang sudah mulai diberlakukan gitu, di kelas saya.
Ya. Kita explication dulu. Ya. Masih semangat nih Bapak Ibu. Ya, supaya tidak ngantuk, supaya saya juga berkurang lagi tekannya. Masih berpasangan saja. Ya, ini flow-nya adalah hitam dan hijau. Ya, kita memainkan satu telapak tangan. Kalau saya katakan hitam, berarti hitam yang memukul telapak tangan lawan sebelahnya. Berarti yang kalau hijaunya berarti yang menghindar. Gitu. Kalau tidak, saya katakan hitam berarti hitam berusaha memukul telapak tangan temannya sebelahnya. Hijau yang hijau itu menghindar. Ya, satu sebagai hitam, satu sebagai hijau. Bukan maksudnya untuk itu ya. Ya, ketika saya mengatakan hitam, ya, pukul lapak tangan tentunya jangan keras-keras ya. Nah, bertepuk sebelah tangan lah intinya ya. Nah, misalnya saya mengatakan hitam, berarti Pak Imam berusaha untuk memukul telapak tangannya Pak Adi. Pak Adi kan hijau, berusaha menghindar, gitu. Ya, bisa dicoba. Hitam. Ya. Hijau berarti hijau yang memukul, nanti hitam menghindar. Oke. Pas setelah bertepuk sebelah tangan ya. Hitam. Hitam. Hijau. Siapa yang berhasil menepuk telapak tangan temannya? Terima kasih, berarti konsentrasi. Tepuk tangan dulu guys sama semua. Itu bisa diterapkan juga di kelas kita ya. Terima kasih. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Apa sih yang menjadi kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Anggi, apa sih yang menjadi kebutuhan kita sebagai manusia? Termasuknya pakaian bagus. Betul. Apalagi ya? Kasih sayang, betul. Kita butuh diberi kasih sayang. Bu Eka? Makan utama ya, jaga kewarasan dari mereka. Selanjutnya apa lagi ya? Uang, kasih sayang, kemudian tempat tinggal, ya, perlindungan, mungkin juga rasa kita diterima di lingkungan sekitar kita, ya, diwongke, ya, dimanusiakan, dibuyut. Masih ingat dengan kejadian dimanusiakan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia ini yang pertama adalah bertahan hidup, langsung saja. Bertahan hidup, contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, keamanan. Kemudian kebutuhan berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri tanpa dipengaruhi orang lain. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, bisa berbagi ataupun kerjasama. Kemudian ada kebutuhan kesenangan, bermain, humor, tertawa, bersenang-senang lah ya. Selanjutnya penguasaan, harga diri untuk dianggap memimpin. Penguasaan ini kebutuhan dasar yang berikutnya adalah penguasaan, yaitu kebutuhan untuk harga dirinya, keinginan untuk dianggap bisa, kemudian mendominasi teman-temannya, berprestasi, diakui ataupun didengar. Nah, ini. Ada sebuah studi kasus. Ya, saya contohkan diri sendiri. Waktu wali kelas 5A sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya.
Beberapa anak telah mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Lia, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Doni merebut bekal makanan temannya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang kurang bagi Doni? Ya, Doni. Mungkin Doni tidak. Ya, Bu Yun. Mungkin Doni dari rumah belum sarapan. Oh, kebetulan ya. Ya, dia untuk bisa bertahan hidup, otomatis kan butuh makan. Sedangkan dia mungkin dari rumah tidak diberi sarapan oleh orang tuanya, sehingga dia sering meminta temannya dengan paksa supaya kebutuhan akan makannya itu tercukupi. Mungkin seperti itu. Jadi kebutuhan bertahan hidup ya. Ya. Selanjutnya mungkin ada yang pendapat lain, ya Pak Imam. Ya, menurut saya mungkin kepada penguasaan. Dalam hal ini Doni berusaha menguasai apa yang teman-temannya miliki, sehingga mungkin karena alasan-alasan tertentu, karena mungkin Doni di rumah kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga dia tidak mendapatkan kasih sayang atau tidak mendapat bekal makanan, sehingga dia memiliki keinginan untuk menguasai makanan dari teman-temannya. Jadi dalam hal ini mungkin Doni juga butuh perhatian khusus, begitu Bu. Jadi kebutuhan dasarnya adalah menurut Pak Imam adalah kebutuhan dasar tadi penguasaan. Iya. Ada lagi lainnya mungkin? Ibu Titis? Ya, terima kasih. Tadi Pak Imam juga menyampaikan, menyambung dari Pak Imam ya. Pak Imam menyampaikan ada alasan-alasan tertentu yang mungkin Doni alami di rumah atau di lingkungan sekitar. Yang pertama tadi tidak membawa bekal makanan bisa saja karena kebutuhan dasar yang kebutuhan hidup. Kemudian tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, jadi dia minta perhatian temannya di sekolah itu untuk pemenuhan kebutuhan dasar kasih sayang. Jadi kita melihat dulu kasusnya, kemudian bagaimana anak tersebut di rumah. Jadi kita bisa memahami kebutuhan dasar apa yang bisa diinginkan oleh Doni. Tetapi kalau menurut saya itu Doni ingin mencari perhatian saja temannya. Jadi dia membutuhkan kebutuhan dasar yang ingin dia dipenuhi, yaitu kebutuhan terhadap kasih sayang itu yang kurang. Terima kasih Bu So. Terima kasih Bu Titis. Ada lagi mau menambahkan mungkin? Sudah ya? Oke. Ya, coba. Kita lihat dalam menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi anak, tentunya kita harus melihat latar belakang anak ya. Kita tidak bisa langsung menjudge bahwa anak itu bersalah, gitu, ya. Bahwa anak itu nakal. Kita harus melihat latar belakang, juga mendengarkan alasan anak tersebut mengapa melakukan hal tersebut. Yang pertama alasan Doni, mungkin dia lapar, tadi yang sudah disampaikan ya. Orang tuanya tidak membawakan bekal, mungkin orang tuanya sibuk di rumah tidak sempat menyiapkan sarapan. Berarti yang dilakukan Doni adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar Doni, yaitu untuk bertahan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang disampaikan juga bahwa Doni ingin mendapatkan perhatian, ya. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ya. Ketika tindakan Doni dilaporkan oleh temannya, dilaporkan kepada gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tua jadi lebih memperhatikan dia. Maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi Doni
adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Gitu. Alasan yang ketiga bisa juga tadi yang disampaikan oleh Pak Imam adalah pemenuhan kebutuhan penguasaan. Doni ingin teman-temannya itu manut kepada dia, menuruti segala keinginannya. Ini adalah usaha Doni ya, jadi Doni sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Berikutnya adalah alasan Doni bisa juga karena ingin merasakan kebebasan. Doni merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya dari rumah karena mungkin menunya tidak bervariasi, hanya itu saja, sehingga anak merasa bosan, mungkin lawe sambil bus-bus terus gitu. Ya, jadi bosan. Maka Doni melakukan hal seperti itu dengan merebut bekal temannya, mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Ini dalam rangka memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Selanjutnya, mungkin karena Doni hanya iseng saja dan menikmati ekspresi dari teman-temannya yang kesal, ya senang banget ya membuat kesal teman. Itu merupakan ya suatu kebanggaan, kesenangan bagi Doni telah berhasil membuat teman-temannya jengkel ya. Berarti Doni berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kesenangan. Berikutnya adalah posisi kontrol restitusi. Ada 5 kontrol posisi restitusi. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Guru sebagai penghukum ini biasanya menggunakan hukuman berupa fisik atau verbal dengan kata-kata yang menjudge kepada anak, mengecap anak itu bersalah, anak yang nakal, dan sebagainya. Biasanya guru yang menerapkan posisi penghukum berkata, patuhi aturan, atau bisa saja kamu selalu salah, selalu seperti itu, selalu yang terakhir selesai. Misalnya anak tersebut nulisnya lambat gitu, pasti kamu terus yang terakhir selesai. Jadi ya, memberikan cap negatif kepada anak. Guru membuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru biasanya bersuara lebih lembut. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lebih lembut, tidak seperti kamu tadi ya, dasar kamu selalu salah. Nah, ini lebih lembut lagi. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Bagaimana coba kalau orang tuamu sampai tahu kejadian ini, pasti mereka akan kecewa dengan kamu. Ini memberikan rasa bersalah kepada murid. Iya ya, aku salah. Aduh, sampai anak bisa menangis karena takut ya nanti orang tuanya bagaimana begitu. Selanjutnya, guru sebagai teman. Pada posisi ini biasanya guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka biasanya akan berkata, ayolah, bantu Bapak, demi Bapak ya, begitu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ini berusaha dekat dengan anak, tapi tetap mengontrol, gitu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini posisi guru sebagai teman. Lebih bahasanya lebih santai dibanding yang sebelumnya. Selanjutnya, guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya pertanyaan yang diajukan itu peraturannya apa? Ketika anak melanggar, guru sebagai pemantau akan bertanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa dari aturan yang tadi murid langgar? Guru sebagai manajer.
Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Jadi menanyakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Apabila anak tersebut melanggar, apa yang kita yakini di kelas ini? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Begitu. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, bersediakah kamu untuk memperbaikinya? Atau bisa juga mengatakan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini sebagai manajer, guru sebagai seorang manajer. Nah, dari kelima kontrol posisi ini, sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer, ya. Tanpa kita sadari ya, 5 posisi kontrol ini termasuk diri saya sendiri juga tanpa sadar melakukan penghukum dan merasa bersalah. Dengan argumen-argumen kita menekan anak merasa bersalah begitu ya. Nah, setelah mempelajari budaya positif ini, posisi kontrol ini, diharapkan kita mengubah dari yang tadinya posisi kontrolnya sebagai penghukum atau merasa bersalah menjadi posisi sebagai seorang manajer. Berikutnya adalah sebagai seorang manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Biasanya dengan membuat pernyataan atau pertanyaan, ini yang menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini bisa dikatakan kepada murid, kalau saya di posisi kamu, mungkin saya juga melakukan hal yang sama. Nah, ini adalah contoh menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti semua pernah melakukan suatu kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah untuk membangun kepercayaan diri dari murid supaya tidak down karena merasa bersalah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kasus yang Doni tadi, memenuhi kebutuhan dasar manusia. Sehingga kita sebagai guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Contoh yang bisa disampaikan untuk validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita bertanya pada, pasti ada alasan tertentu yang membuat anak melakukan hal tersebut. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu
tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Gitu. Itu antara lain yang bisa disampaikan di validasi tindakan yang salah. Yang terakhir di tahapan restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah yang sudah dilakukan. Bisa dengan pertanyaan seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Ya. Demikian paparan yang saya sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kita bisa menumbuhkan budaya positif di SD negeri kita tercinta. Sebelum acara ini saya tutup, izinkan saya berpantun. Di tepi pantai, belum Pak. Di tepi pantai memancing ikan. Mancingnya bersama Pak Tomat. Budaya positif kita jaga dan kembangkan. Hidup rukun, damai, penuh semangat. Belum damai. Terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh saya. Semoga diseminasi ini dapat menginspirasi kita semua. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Oke, sip. Kalau sudah silakan tempel di papan tulis. Bergantian ya. Oke, sudah semua yang menempelkan ya apa yang kalian inginkan ya. Oke, Bu Guru akan bacakan. Ini ada berarti 27 ya. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian, tidak berisik saat guru sedang menjelaskan pelajaran. Ada lagi, harus membuang sampah pada tempatnya. Ini sama tadi ya, ada yang sama ya. Kemudian, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuli teman. Satu persatu kita simpulkan terlebih dahulu ya. Untuk aturan ini tadi yang kalian tuliskan, kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif lagi, yang lebih enak lagi. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Ini ada beberapa yang menuliskan seperti itu. Yuk kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang lebih enak didengar, lebih enak dibaca, lebih positif lagi. Misalnya dengan kata apa ini? Jangan, tidak, itu ganti. Jadi kita harus apa? Membuang apa yuk? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Oke. Terus ada lagi, tidak berisik ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Berarti apa? Tidak berisik. Berarti apa? Yuk. Mendengarkan
Tulisannya berapa? 1, 2, 3, 4, 6, 7, berapa tuh? Jadi nomor 8. Silakan yang sudah selesai bisa menempelkan di sini. Ya, satu persatu ya. Oke. Selanjutnya. Lanjut lagi. Lanjut. Ya. Terusnya. Yang mana di sini? Oke, ini sudah terbentuk keyakinan kelas untuk 5A dan ini harus dilaksanakan oleh semua warga kelas 5A sebagai tanda kesepakatan. Semuanya nanti membubuhkan tanda tangan di sini ya bahwa sudah menyetujui kesepakatan atau keyakinan kelas ini. Ya, boleh dimulai dari yang sebelah sana dulu. Vino silakan. Tanda tangan di sini. Nanti bergantian. Bu guru belum bisa tanda tangan, tidak apa-apa. Pakai nama saja. Ya. Ini tempatnya lebar muat untuk 28 anak. Silakan Hafiz. Tidak apa-apa. Belum bisa tanda tangan, tuliskan namamu saja. Tidak apa-apa. Selanjutnya Al-Aisyah berdua langsung saja. Ya, bebas. Semua terima. Ya, selanjutnya Laila, Anda. Ya, Ilham dan Indra silakan. Semuanya nanti ya, semuanya ikut menandatangani keyakinan kelas ini. Bergantian supaya tidak bukan. Nanti termasuk Bu guru juga akan membuka tanda tangan. Beri jalan coba. Ya, coba Tika dan Dina silakan kelompoknya. Yasin, Syarif. Bebas. Ya, nama saja tidak apa-apa.
kanan. Oke, Zenobia. Nasoha. Terus Lois. Andini apa Andini? Andika ini. Silakan bisa di sini bebas. Silakan. Nama boleh yang sudah memiliki tanda tangan sudah silakan. Ya. Bebas tidak harus di sini. Ini apa kita ini? Ini ya. Oke, kelompoknya Caca. Silakan. Bebas. Yang gede. Keren tanda tangannya nih. Sebelah sana. Terus Nadila. Semuanya. Silakan. Oke. Selanjutnya Irma, Gita, Rafif, Elvin ya. Terakhir, Bu Guru juga akan menandatangani keyakinan. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini sudah terbentuk keyakinan kelas ya, di mana keyakinan kelas ini harus kita laksanakan ya.